Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Artinya kita bersyukur kepada Allah yang kita puji, yang kita mohon pertolongan dan kita mohon ampunan. Itu artinya Bu ya. Artinya kita hanya kepada Allah memuji, mohon pertolongan dan mohon ampun. Itu dari segala hal terkait dengan hubungannya dengan Allah. Nggih. Kita mohon apa tadi? Memuji, mohon ampun dan pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang terkait dengan Allah. Tapi manusia itu kan tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Manusia itu punya hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Bahkan ada juga yang mengatakan manusia dengan alam. Dengan alam itu pun kita berhubungan. Artinya kita harus punya etika, harus punya tata cara. Dengan Allah kita mohon, kita memuji. Dengan manusia juga kita memuji, perlu berterima kasih, perlu minta bantuan. Nggih? Nah, sampean kalau dapat gaji dari majikan, dipuji nggak majikannya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Itulah kepada manusia bahasanya. Syukron gitu kan bahasa Arabnya. Syukron, berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah. Itu ya Bu, jangan lupa. Bahkan ada hadis yang lain yang mengatakan orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia sama halnya dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, dipuji, puji nggak apa-apa Bu. Majikannya apa itu toce sampean itu baik sekali. Apalagi kalau sampean ngasih naikin gaji saya, nanti sampean tambah ganteng. Senang manusia itu pada hakikatnya senang dipuji. Sampean senang dipuji tidak? Senang. Tapi jangan gila pujian. Sampean tuh hidungnya lo bagus. Senang apa enggak? Senang. Kalau sampean bilang, Pak Udin itu dari dulu seperti itu saja, kayaknya masih muda sekali, pret. Yang dalam gitu. Apalagi wanita. Wah, wanita itu kalau dipuji itu hidungnya bengkak. Kalau hidungnya bengkak tuh sakit, Bu. Hidungnya mekrok. Jadi kita juga perlu memuji manusia. Tapi ingat tadi jangan gila pujian. Atau ketika kita memuji orang lain juga jangan lebay. Jangan apa? Lebay. Sebab kalau lebay nanti ujung-ujungnya carmuk. Cari muka. Kalau carmuk nantinya tidak ikhlas. Ya tak? Pada memuji karena punya kemauan. Ada udang balik batu. Bukan di balik batu. Kalau udang di balik batu mati. Udang di balik rempeyek itu enak di iwak peye di remerem. Iwak peye sego jagung. Wong wis tuwek. Makin tuwek. Gitu. Lali ya? Iya. Lagu. Sampean saking lamanya di Hong Kong. Jadi lagu lama di Indonesia pada nggak tahu. Tidak apa-apa. Ya itu hanya
Ada ungkapan, ada udang di balik batu. Ciri-cirinya tidak ikhlas. Artinya kebaikan itu dilakukan bersifat sementara. Bahasa populernya itu ada maunya. Kalau kemauannya tidak tercapai maka tidak berbuat baik. Itulah yang disebut dengan apa? Cari muka. Kalau bahasa politiknya itu ABS. Apa Bu? ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Wow. Itu. Ini dalam politik itu terkenal Bu. Jadi para bawahan itu memuja-muji atasannya gitu kan, dilaporkan, oh ini lancar Pak, alhamdulillah gitu kan, semuanya beres, terkendali, padahal korupsi. Nah, itu namanya apa? ABS, asal Bapak senang. Kalau ABG bukan asal Bapak, bukan. ABG itu anak baru gede, tapi ada ABG tua. ABG tua. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada sesama manusia. Kita pun kalau salah minta maaf. Kewajiban orang yang salah minta maaf. Haknya, nih bedakanmu kewajiban dan hak. Dalam pergaulan, baik dengan teman, dengan saudara, dengan suami, yakin pasti pernah ada salah. Betul? Betul. Sampai pernah ada masalah dengan suami? Sering. Enggak sampai diem gitu kan? Ya biasa itu manusia gitu ya biar. Ustaz pernah juga. Ya kalau istri tidak dikasih, mending kalau awal bulan itu kalau tidak dikasih mulutnya itu kayak bemo. Tahu bemo? Tahu bemo nggak? Iya monyo, ini model sekarang ini nih 2-3 hari lagi mau lebaran itu istri-istri itu, istri bapak bukan telat dikirimin, wah udah langsung ngabar stiker. Biasanya stikernya stiker senyum, kalau sekarang itu stikernya bemo itu tadi. Itulah manusia. Nah kalau kita punya salah kepada manusia, yang bersalah wajib meminta maaf. Haknya orang yang disalahi adalah memberi maaf. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran ayat 134. Wasari'u, tapi itu yang 133. Kalau 134 berikutnya itu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ibu siapa jenenge? Ibu nggih. Bu Sulastri sampun ketemu Bu? Dereng. 134. Enten. Iki sampean Ibu sapa? Ibu Yayu sampun ketemu itu apa bahasa Jawanya? Panggih. Oh, sampun kok panggih ya? Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 134. Mungkin halaman sekitar 30-an kan?
halaman 27. 27. Oh, 67. 67 kalau di sini. Selanjutnya alladzina yunfiquna الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, sampai di situ dulu karena kita sedang menerangkan tentang apa tadi, kita harus meminta maaf karena dosa-dosa kita terkait atau berhubungan dengan Allah. Umpamanya apa? Sedang sholat lali, lupa jumlah rakaat, mungkin juga baca Quran tapi ada yang salah. Itu semuanya berhubungan dengan Allah. Jadi segala perbuatan atau ibadah yang berhubungan dengan Allah, maka kalau kita merasa salah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau yang berhubungan dengan manusia, umpamanya sampean pinjam uang, belum bisa membayar, jangan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya ini belum bisa nyaur utang. Kalau kepada Allah jangan minta ampun, tapi kepada Allah minta apa? Rezeki. Ya Allah, berilah aku rezeki supaya aku bisa membayar utang. Kepada yang diutangi, mohon maaf ya, aku hari ini belum bisa membayar. Ya. Begitu Bu ya. Orang yang dipinjami juga akan senang. Jangan malah kemudian menghindar. Malah menghilang. Rata-rata. Oh, ya. Kalau punya tanggungan, masih punya belum menyelesaikan hak adami, namanya apa? Hak adami. Hak adami itu hak sesama manusia. Maka nanti di akhiratnya akan ditagih. Kalau masih punya utang, masih belum minta maaf, ya itu termasuk juga hutang. Kalau kita punya salah, punya dosa kepada siapapun, gitu, termasuk juga hutang. Jadi hutang itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya kebaikan, tetapi termasuk juga kesalahan yang belum diselesaikan. Bahasa Indonesianya belum dihalalkan. Nah, gitu ya. Hutang itu kan tidak halal. Makanya kalau kita minta maaf, loh Mbak, aku belum bisa nyaur utang, maafkanlah aku, gitu kan, putihkan, bebaskan aku. Ya kalau seperti itu minta diputihkan supaya dilunas, dianggap lunas, itu ya biasanya jarang ya orang yang mau diutang minta dilunaskan, diampuni hutangnya supaya menjadi bebas dari hutang piutang. Nah, itu jarang. Tapi kalau orangnya sudah yang diutanginya itu baik, mungkin ya, kemudian uangnya banyak, ya wis sudahlah, dianggap lunas saja karena sampean tidak punya uang dan mungkin tidak juga mampu untuk membayar. Kalau sudah ada akad seperti itu, baru namanya bebas dari hutang dan itu menjadi halal. Nah, kita sesaat lagi akan akan lebaran, melaksanakan halal bihalal. Nah, barangkali ada teman yang punya utang, apakah sampean mau dihalalkan? Sudahlah, lunas saja gitu. Ya kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Tetapi intinya orang yang punya salah kepada temannya, kepada siapapun, kepada suami harus meminta maaf, wajib hukumnya. Sedangkan yang dizalimi, yang disalahi, kalau bisa memaafkan, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, itu artinya memberi maaf, menjadi orang pemaaf, itu disiapkan pahalanya oleh Allah berupa surga. Amin. Memang ya, besar. Kenapa kok Ustaz menjadi pemaaf?
Atau artinya kok termasuk mudah mungkin ya untuk bisa masuk surga itu. Syarat satu pertama apa? Mau bersedekah, ya mau menginfakkan, menggunakan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Ya, bagaimana Ustaz dong susah kok bisa bersedekah? Memang sedekah itu ya intinya sebetulnya sedekah itu ketika kita punya harta ataupun punya uang lebih. Tapi kalau pas-pasan jangan seperti lilin. Ya Bu ya. Tahu lilin Bu? Tahu. Lilin itu bagaimana? Memberi cahaya, menyinari tapi dirinya habis. Nah, dalam hal kebaikan seperti itu. Kita boleh berbuat baik tapi jangan seperti lilin, menolong banyak orang tapi dirinya kesusahan. Itu tidak baik. Ya, jadi menolong itu kan yang diwajibkan menolong adalah yang mampu. Diutamakan juga yang ditolongnya adalah yang terdekat. Jangan sampai yang jauh kenyang, yang dekat kelaparan. Nah, kalau bersedekah utamakan kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat? Kalau memang suami sampean itu fakir, tahu fakir Ibu? Fakir itu punya kerjaan, punya pendapatan tapi tidak cukup untuk dirinya. Itu namanya fakir. Miskin lebih dari itu, tidak punya pendapatan karena tidak punya pekerjaan. Tukang beca masuknya fakir atau miskin? Dia punya pekerjaan. Istri 1, anak 10. Pendapatannya sehari 200.000. 200 kali 300 berapa? 200 kali 30 6 juta. Ya, 6 juta. Tapi 11 orang. Istri 1, anak 10, jadi 11 dengan dirinya 12. Ustaz, masa sih tukang beca? Memang ada yang tukang beca banyak. Nah, justru kadang-kadang tuh yang rumahnya kecil gitu tuh malah anaknya banyak. Nah, tapi kalau yang maaf juga, ini Bapak pernah ngobrol dengan teman itu, waktu jalan di pagi-pagi hari itu sama-sama dosen. Sama-sama enak, kenapa ya Pak Kamil katanya kalau orang-orang yang begitu itu anaknya banyak katanya, tapi kita kok anaknya cuma 2. Iya kok banyak. Ya mungkin orang-orang yang seperti itu kan punya banyak waktu gitu kan. Mungkin ya punya banyak waktu gitu loh. Nah, akhirnya punya produksi yang banyak, pikirannya ya memproduksi. Nah, itu mungkin. Coba perhatikan Ibu. Leres apa enggak? Di tempat sampean gimana? Ada juga yang seperti itu ya. Ya biasanya yang satu tahun setiap tahun ada. Punya anak, punya turunan ya, sudah alhamdulillah. Istilahnya apa? Al-walud wal wadud. Kalau di dalam hadisnya itu walud, subur. Oh iya. Kan kalau menikah itu harus nikah mencari wanita yang subur. Ya, tapi kan harus perhitungan. Jangan setiap tahun menambah jumlah penduduk Indonesia. Sekarang ini Indonesia 279 juta. Dalam 1 tahun naik 7 juta. Apalagi pada masa Covid. Ada penelitiannya loh Bu. Ada penelitiannya itu. Justru masa Covid itu banyak yang lahir. Iya benar itu. Banyak yang lahir. Iya benar itu. Nggak boleh keluar. Iya, sampai ada penelitiannya, banyak yang lahir kemudian dicari kenapa kok banyak yang lahir? Ya banyak diam di rumah itulah. Ya sampean kan tidak banyak diam di rumah kan, jadi tidak banyak melahirkan. Sampai mana tadi Bu? Sangat pengen masuk surga. Masuk surga mudah. 1, kita mau bersedekah. Sedekah kalau kita mampu, jangan memaksakan diri, utamakan yang terdekat. Suami kalau memang fakir boleh disedekahi, sampean sedekah kepada suami boleh. Kenapa? Karena termasuk yang bukan kewajiban kalian untuk memberi nafkah. Jadi sedekah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang
wajib dinafkahi. Pama, bapak, ya kan? Ya. Bapak ini istri kan wajib dinafkahi. Nah, tidak boleh sedekah kepada yang wajib dinafkahi. Baik kalau seorang istri kepada suami, kan istri tidak boleh menafkahi. Iya. Yang seharusnya menafkahi siapa? Suami. Nah, maka dia punya hak untuk diberi sedekah, tapi dengan syarat yang kedua apa? Fakir. Jadi syarat pertama fakir, syarat yang kedua bukan orang yang wajib diberi nafkah. Paham? Yang keduanya nih. Iya. Bukan orang yang wajib diberi nafkah. Anak wajib diberi nafkah oleh siapa? Orang tua. Suami ya, apa terutama. Nah, maka si anak si siapa nih? Suami ini, si orang tua, si bapak, si ayah tidak boleh bersedekah kepada anaknya. Tapi kalau anak sedekah kepada orang tua, boleh dengan catatan orang tuanya apa? Fakir. Tidak mampu. Orang tuanya fakir. Nah, sampean nih pamannya nih sekarang. Berarti suami nggak boleh sedekah ke saya kan? Iya. Nggak karena boleh itu kan karena wajib kewajiban. memberi nafkah walaupun sampean miskin, walaupun sampean fakir miskin. Tapi sampean ngasih suami sedekah ke suami boleh. Nah, kewajiban suami memberi nafkah. Itu ngertos. Ngertos. Jadi ini contoh lagi. Anak sampean ini Ya. yang masih punya orang tua kan? Iya. Nah, orang tuanya tidak mampu. Iya. Maka sampean boleh bersedekah kepada orang tua. Iya. Itu jelas ya Bu ya. Nah, orang yang memberi sedekah kalau di Qur'annya sih memang nyata, secara nyata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mau atau bisa bersedekah dalam keadaan bahagia, lapang dan sempit. Sempit itu artinya tidak punya rezekinya pas-pasan lah. Tapi saking kuatnya tekad untuk bersedekah itu akan dibangunkan, disiapkan uiddat lil muttaqin. Disiapkan apa? Surga. Ya, tapi kalau Bapak mengambil jalan tengah, jika kitanya memang pas-pasan ataupun secukup seadanya begitu ya, jangan seperti lilin lah. Jangan, kenapa? Karena khawatir malah menimbulkan ingin dipuji. Karena ingin dipuji sehingga pas-pasan uang atau pergi umroh. Kalau pergi umroh dalam keadaan juga uangnya itu pas-pasan, apalagi kalau sampai pinjam lah, itu juga tidak baik, malah menjadi makruh. Karena apa? Hukum jangankan umroh, haji saja itu kan hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau masih minjam kategorinya termasuk yang mampu apa tidak? Tidak. Ya, orang yang mampu itu mampu untuk dirinya dan mampu untuk keluarganya. Makanya kalau orang haji, ketika pamannya biayanya 40 juta, uangnya itu boleh hanya 40 juta. Kenapa? Karena seorang kepala keluarga wajib meninggalkan ya untuk menafkahi keluarganya selama ditinggalkan ibadah haji, gitu ya. Ya, jelas di Qur'annya itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan beribadah haji kepada manusia man istata'a, artinya yang mampu. Ada kata-kata yang mampu. Kalau kita membacanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti saja, tidak dilanjutkan dengan man istata'a ilaihi sabila, akan mengatakan bahwa haji itu wajib bagi siapapun. Padahal wajib bagi orang-orang yang mampu. Hanya pernah disampaikan, kita membaca Quran harus apa? Tuntas. Ya, jangan separuh. Contohnya tadi kalau mengatakan membacanya itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti saja, Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beribadah haji. Ini mah di ayat yang lain Bu, tidak ada di ayat yang itu. Tetapi tidak dibaca
manistata'a ilaihi sabila. Wah, nanti akan menimbulkan persoalan. Wah, semua manusia, yang kaya maupun yang miskin. Jadi kalau lanjutannya itu ada kelanjutannya di dalam satu ayat, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Nah, kemudian ditafsirkan mampu itu artinya mampu dalam perjalanannya, biayanya cukup untuk dirinya selama berhaji, biayanya cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga mampu secara fisik, artinya sehat. Orang yang tidak sehat sudah sepuh umpamanya itu tidak wajib, nggih Bu. Nah, sebab apa? Kalau sudah sepuh nanti malah menyusahkan, merepotkan. Apalagi sekarang ini kan jumlah jamaah haji semakin banyak, semakin padat. Tapi Allah memiliki alternatif, memiliki solusi. Ada ibadah-ibadah lain yang setara pahalanya dengan haji, gitu ya. Jadi Ibu boleh, sangat bagus punya cita-cita ingin berhaji. Tapi kalau belum terlaksana, lakukanlah amalan-amalan yang berpahala sama dengan haji. Contohnya apa? Contohnya apa? Zikir habis sholat subuh berjamaah, zikir di masjid sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu terbitnya matahari, kemudian sholat syuruk, sholat 2 rakaat. Itu malah sama halnya dengan orang melaksanakan umroh dan haji sekaligus. Ya Ustadz, di sini nggak bisa kita. Itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Iya. Man di dalam hadisnya itu, barang siapa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yaq'udu, kemudian dia duduk. Ini pakai kata kerjanya itu fi'il mudhari', summa yaq'udu, kemudian dia duduk di masjid. Nah, pertanyaannya mungkin umpamanya ketika sholat subuh di sini, terus pindah ke tempat lain tetapi masih di area masjid, boleh atau tidak boleh? Karena selama dia masih berada di lingkungan masjid. Nah, itu dasarnya adalah dari kata yaq'udu. Yaq'udu itu artinya duduk dan menggunakan kata kerja yang istilah bahasa Inggrisnya, sampean dulu pernah belajar bahasa Inggris apa boten? Oh boten ya. Present continuous tense gitu tuh. Enggak belajar, masuk? Belajar mungkin lupa ya. Present continuous tense, bahasa yang apa, kata kerja yang berlangsung. Kalau lalu kan past tense, masa depan future tense. Yang enak dimakan Anggoster. Vapaisten. Itu ada. Jadi menggunakan, pokoknya sudahlah, sampai nggak usah dirincikan terlalu terjadi kata kerja present continuous tense, future tense, past tense, lama-lama enten. Menggunakan kata kerja fi'il mudhari' yang artinya terus-terusan boleh duduk dimanapun. Setelah duduk berzikir. Kalau dihitung sih nggak sampai setengah jam loh Bu, antara setelah salat subuh sampai ke waktu syuruk itu. Terus sholat. Kalau itu kan masjid ya bicara, musola. Boleh. Terdekat musola. Musola masjid itu kan artinya tempat bersujud. Musola tempat sholat. Itu asal bahasa Arabnya begitu Bu. Kalau tempat sujud, musola tempat sholat. Sujud itu kan pasti sholat toh. Cuman di kita yang masjid musola itu, kenapa yang masjid ya, untuk membedakannya ya, untuk membedakannya musola itu kecil. Kenapa Ustaz kok malah yang masjid itu tidak disebut dengan musola? Karena tempat sholat. Nah, yang ada seperti itu kan hanya di Indonesia Bu. Yang ada musola itu di Indonesia. Di Arab tidak ada musola. Semuanya masjid, besar maupun itu ya Indonesia. Iya. Ini nyatu dengan bangunan disebutnya masjid.
Di negara-negara lain nyampur dengan kantor, selama itu digunakan untuk sholat berjamaah disebut dengan masjid. Nah, sampean pernah ke negara lain nggak? Tapi itu Pak yang di Pasar Wanca itu katanya disebutnya musola. Yang mana? Itu yang sebelah sininya Bapak itu. Mau Pak Muhaimin, Islamik, yang orang-orang Cina itu? Iya. Masjid itu. Itu masjid juga. Masjid juga. Indonesia saja yang kenal. Sama halnya dengan halal bihalal. Halal bihalal itu yang ada di Indonesia. Iya. Enggak kenal yang lain-lain itu. Di Hongkong itu enggak ada, di Arab Saudi enggak ada, di Mekah itu juga enggak ada halal bihalal. Itu istilah yang muncul dilahirkan oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu dalam hal melahirkan seperti itu bagus, kreatif. Siti umpamanya. Lidahnya orang Indonesia ya. Itu enggak ada di Arab itu. Aslinya apa? Sayyidati. Kita diajari Pak, sama Bapak juga dulu belajar di madrasah. Ibu Rasulullah, Ibu Nabi Muhammad adalah Siti Aminah. Yang memelihara, yang mengasuh waktu kecilnya namanya Siti. Siti siapa? Siti Khadijah. Halimah. Oh, Halimah. Bunda Halimah. Istrinya Siti Khadijah. Yang terakhir istri Siti Aisyah. Padahal di hadis tidak ada an Siti Aisyah, tidak ada. An Aisyah tak langsung, nggih Bu? An Aisyah tak dari Aisyah. Istri Nabi Adam, Hawa, bukan Siti Hawa. Gak ada. Itu nggak tahu asal usulnya bagaimana itu. Sejarahnya muncul sampai diajarkan siapa itu yang pertama kali mengajarkannya itu. Ya Bapak juga tahunya setelah besar, setelah belajar banyak ilmu itu, dicari-cari di kitab-kitab. Ini mana Siti Aisyah itu? Kan ada aplikasi hadis. Ada aplikasi hadis. Di aplikasi hadis itu kan kita mau mencari hadis riwayat siapa gitu. Tulis namanya saja. Dicari-cari sama Bapak. Siti Aisyah, nggak pernah ketemu. Dan di Indonesia pun yang tahu Siti, yang punya nama Siti hanya orang Jawa. Nggak ada di Sumatera, nggak ada. Ada Pak, kemarin dari Lampung saya Siti Pak. Coba, sampean asli Lampung bukan? Iya Pak, lahir di Lampung. Orang tuamu? Nah, bukan. Orang tuanya ternyata dari Jawa. Makanya dikasih nama Siti. Tapi Pak, orang Sumatera manggil itu Siti Aisyah juga, pakai Siti Aisyah juga orang Sumatera. Orang Sumatera? Iya. Ya karena ikut-ikutan orang Jawa. Tapi dia di Jawa asli orang Sumatera itu. Orang Sumatera, teman sampean Siti itu. Iya. Cuman udah pulangnya enggak. Tapi kenapa orang Jawa sama nama dengan nama Siti itu sangat-sangat bangga gitu? Kayak sangat kayak. Ya itulah asal usulnya kan Sayyidati yang bertahan. Hasilnya Sayyidati. Sayyidati itu adalah nyonya. Yang biasanya dipanggil nyonya adalah orang-orang kaya, gitu? Nurutin Belanda. Iya. Zaman dulu kita itu menir. Iya. Tahu menir? Iya. Bukan nyonya menir. Menir itu artinya nyonya untuk orang Belanda. Disebutnya menir. Menir Farwardeh itu. Nyonya Menir itu di jamu itu platnya Nyonya Menir terkenal ya. Iya, tapi aslinya dari bahasa Belanda. Menir itu artinya apa? Nyonya. Kok sudah nyonya kok menir? Ya enggak lah. Menir itu bahasa Belanda, bahasa Indonesianya nyonya itu perempuan, untuk laki-laki namanya tuan. Nah, tuan bahasa Arabnya sayyidun. Nah, sayyid. Ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musila kerja'u. Kan gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
dalam sholawat juga kan gitu. Iya. Tapi bukan ketika kita duduk tasyahud. Kalau duduk tasyahud jangan membaca Allahumma sholli ala pakai sayyid, tidak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina, jangan. Saya kadang-kadang pakai, Pak. Jangan. Terus gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan gitu kan. Iya, Kalau iya. sujud itu, kalau mau duduk di antara tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, Oh. jangan ya. Karena ada hadisnya la tusayyidu, jangan mengucapkan sayyid ketika kita membaca tasyahud awal ataupun akhir. Jadinya kayak Tap- gimana? Allahumma sholli ala Muhammad aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dalam bersolawat seperti sekarang berdoa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah boleh. Oh, ya Allah, terima kasih. Perbedaannya ya Iya, itu Pak. ada Syukur, dalilnya. Pak. Nggak ngerti Ya, lagi. nggak apa-apa kalau tidak baru Iya, mengerti. nggak tahu. Jadi seumur hidupmu itu baru tahu sekarang. Iya, kadang-kadang pakai, Ya, kadang-kadang enggak. oh kadang-kadang nanti Allahnya bingung. Ya ini untungnya tak. Ya. Masya Allah. Sampai kalau saya dina enggak. Malaikatnya tuh bingung ini sampean kadang saya di kadang Iya, saya. sekarang enggak. Oh, Kama sholat Terus kama sholat itu? Ibrahim malah. iya sama kama sholaita ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil tidak perlu pakai sayyid. Hilangkan sayyidnya. Nah, Oke. kenapa? Karena pada saat sholat itu sayyid kita adalah Allah. Subhanallah. Itu sayyid itu kan artinya apa tadi? Tuan atau majikan. Maji. Iya, nanti sampean bilang ke majikan sampai ya sayyidi. Ya majikan. Namanya siapa? Jangan Kamin. Jangan Kamin. Yes. Panggil ya sayyidi. Boleh. Nanti tanya apa itu? Barangkali senang. Oh, saya itu bahasa Arab. Oh, yang mulia. Kalau di Cirebon ada ya komplek orang-orang Arab itu panggilannya Sayyidi gitu kan, tuan ya. Kalau orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab ya tuan dan nyonya. Nyonya itu kan untuk ya orang berada lah, ya, orang kaya gitu toh. Sampai juga kan manggilnya apa di sini? Pakai bahasa kanton tapi kan, iya nyonya umpamanya gitu kan. Apa madam itu kan ada madam itu gitu ya Bu ya. Oke. Sampai mana tadi? Bersedekah kepada Utamakan yang terdekat. terdekat. Kalau orang tua kita tidak punya ya boleh sedekah ya. Itu ya hukumnya boleh. Intinya yang fakir. Nah, kalau miskin apalagi ya. Insya Allah lah kalau kalian orang tuanya tidak fakir miskin karena sampean bekerja di sini. Kemudian yang berikutnya untuk masuk surga itu apa? Wal kaziminal ghaiza alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza, artinya yang mampu menahan amarah. Ini syarat kedua atau orang kedua yang disiapkan. Ini uiddat loh, dibangunkan surga atau disiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa satu, yang bersedekah baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua adalah yang mampu menahan amarah. Ini mungkin bertanya, kenapa Ustadz kok betapa hebatnya pahala bagi orang yang bisa menahan marah? Satu, karena kata Rasulullah SAW, marah itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau orang marah tapi bisa mengendalikan dirinya, tidak merusak orang lain, tidak juga merusak dirinya. Kalau marah itu merusak diri kita sendiri, Bu. Secara psikologis, secara mental, secara kesehatan, mengganggu kesehatan diri kita. Bisa menyebabkan mudah terserang penyakit jantung. Itu secara medis. Kemudian kalau kita bisa menahan amarah, itu artinya kita bisa menahan
hal-hal yang memungkinkan bisa lebih buruk. Orang ketika marah bisa berbuat apapun. Orang mencuri karena Marah. orang membunuh karena itu yang merusak, itu menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit, tidak jarang orang marah malah menimbulkan masalah yang lain. Sampai pernah marah? Pernah banting piring? Enggak pernah. Pernah mukul sendiri? Enggak. Tapi ketika marah apa coba Ibu? Hanya apa? Nangis, jengkel saja, tidak sampai merusak pada yang lain. Masih alhamdulillah, tapi tetap tidak baik toh. Nah, makanya itu tadi yang mampu menahan amarah ini. Dan Rasulullah, hadis yang paling diajarkan dulu waktu kita kecil dari mulai TK itu, ketika Rasulullah SAW ditanya amal apa yang terbaik ya Rasulullah, Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, la taghdab, jangan marah. Itu artinya perbuatan marah adalah perbuatan yang tidak disukai karena bagian dari perbuatan setan itu selalu marah-marah. Apalagi iblis. Setan itu selalu marah-marah. Makanya ada orang kalau sudah marah parah, wah kerasukan setan, gitu kan? Kemasukan setan itu. Ya, boleh jadi karena jiwanya dikuasai oleh setan. Maka mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa mengendalikan diri. Orang nak makannya kurang, tidak semua dimakan, itu bisa punya peluang untuk tidak mudah marah. Tapi kalau segala macam dimakan, wah mudah emosi, mudah naik darah. Bukan naik darah sebenarnya. Naik apa? Naik hitam. Naik hitam itu ungkapan. Pitan itu apa sih? Kita kalau yang dipahami. Naik hitam itu emosi. Ya memang manusia itu punya emosi. Manusia punya emosi. Malaikat tidak punya emosi. Setan emosi semua. Setan itu semuanya emosi. Emosi marah itu kan dilambangkan dengan merah. Makanya wa khuliqal jannu di Quran, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Surat apa itu? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jan itu jin. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin itu diciptakan oleh Allah dari api yang terpanas. Gimana itu menciptakan makhluk dari api? Ya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Manusia diciptakan dari tanah. Jangan bilang ini ada yang suka punya keyakinan di Jawa biasanya, tapi di Sunda juga ada. Ini lahirnya hari Rabu. Akhirnya lahir Rabu, ini wetonnya angin. Hari Sabtu tanah. Primbon ya, dari kitab Primbon itu ya. Kitab Primbon ya, itu dari kitab Primbon. Itu Bapak pernah menjelaskan tentang agama, aliran kebatinan enggak? Aliran kebatinan dan kepercayaan. Jadi agama itu kan ada dua, ada agama samawi, ada agama bumi. Agama yang diwahyukan dari langit dan dari bumi. Nah, termasuk diantaranya agama yang dibuat, dikarang oleh manusia di dunia, di bumi adalah aliran kebatinan dan kepercayaan. Nah, kitabnya yang dianggap suci itu adalah siapa? Ada yang ingat? Lupa semuanya. Kitab sudah. Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gadul. Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gandul. Nah itu termasuk primbon, itu bagian dari Darmo Gandul. Di antaranya ya, Bapak tidak pernah membaca sampai khatam, tapi pernah membaca di antaranya tentang itu tadi hari lahir ini. Amin
angin, hari lahir ini air, hari ini api, hari ini tanah. Dari mana asal usulnya itu? Aku tuh nggak nyangkut loh dia, nggak nyangkut loh. Diajak ngomong itu nggak nyangkut ya. Saya nggak ngerti sama sekali. Iya, ya tidak usah kan memang itu kepercayaan ya. Musyrik kita ini semua Semua manusia terbuat dari siapa yang terbuat dari angin. Kalau sampai Terbuat dari angin sana nggak terbang-terbang. Tapi ada. Nah di kitab Primbon, sampean tahu kitab Primbon? Bu? Ini dari Jawa harus ini. Sampean tahu atau pernah belajar? Pernah membaca? Nggak pernah. Ada di Jawa. Ya Tapi tahu. ya waktu nikahan itu dihitung. Ya termasuk yang begitu itu. termasuk yang hitung-hitungan Ya, ya, semacam. Ini hari Kamis ketemu dengan yang lain hari Minggu. Nanti jatuh Sama yang Nah, itu termasuk itu surat tani hidayah jati dharma gendul ajarannya itu. Bu, limbik saya Bu. Yang rusak Bu. nggak usah. Semua hari di dalam Quran itu Bagus. ya, bulan Baik. Itu Allah tidak menciptakan hari yang jangan bepergian hari ini. Sampai pernah enggak dilarang pergi terbang hari ini karena coba kalau ada yang percaya seperti itu pesawat perai banyak. Dulu Pak pernah Sabtu katanya nggak boleh. Ya, ya, itu. Selasa. Hari Selasa. Selasa. Sabtu ya. Kalau di kita Jumat orang Coba beda-beda. Kenapa kok beda-beda hari Selasa? Hari ini Sabtu buruk, Iya. hari ini yang buruk dari Selasa. Selasa. Di sini Padahal hari ini Jumat. sama saja. Ya. Iya. Jumat nggak boleh Terus Jumat. ketika buruk, ada orang yang terbang hari Selasa, hari Sabtu, tidak apa-apa sama. Iya. Iya kan? Iya. Kalau hari Sabtu itu buruk, perai semua bank, semua bangkrut semua. Iya. Gitu ya, Bu? Iya. Nah ini Orang Indonesia tadi termasuk aliran kepercayaan dikarang sendiri mempercayai hari Sabtu. Nah, jangan pergi buruk. Nah, jangan nikah hari Sabtu. umpamanya hari Sabtu atau hari apa, sampean mertonnya angin ketemu dengan api semakin panas. Kalau ada kebakaran kemudian ada angin itu semakin nah ini biasanya begitu. Jodoh antara angin dengan api tidak cocok. Angin itu cocoknya dengan daun. Oh, katanya, jangan percaya sampai nanti kemudian malah dihafalkan. Jangan. Ya Allah. Air dengan tanah. Nggak ada, sudah. Kalau anak-anak sampean mau nikah, lihat keturunannya. Lihat apanya? Keturunan. Tunkahul mar'atu li arba'in. Syarat menikah ada 4. 1. Li maniha. Karena harta. Cari orang kaya. Boleh? Boleh. Malah dianjurkan. Yang kedua, li jamaliha. Karena cantik, ganteng. Yang ketiga, li nasabiha. Keturunannya. Ya, itu yang diperhatikan itu. Lihat keturunannya, bibit, bebek, bobot. Siapa orang tuanya? Sholat tidak, ibunya sholat tidak. Kalau mau mencari menantu laki-laki, lihat perempuannya, ibunya lihat. Kalau sampean mempunyai menantu, tapi kemudian anak sampean itu laki-laki, kan istrinya nanti kan perempuan kan, Iya. mertuanya itu lihat ibunya. Ibunya seperti apa? Tidak jauh Anaknya dari ibunya, bagaikan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Itu benar itu. Kalau itu seperti itu ada, bukan karena tadi hari apa? Minggu apa? minggunya Legi. lagi itu Manis. Kliwon, Jumat Kliwon dengan Minggu Kemis, Minggu Legi ataupun Rabu Paing. Nah, itu semuanya Jawa itu. Paing, pon ya pon, wage, Kliwon, Legi, Paing, 5 ya. Nah, sedangkan hari ada berapa Bu? 7. Kenapa hanya itunya hanya 5? Gak masuk akal tau? Nah iya. Tapi ya itulah aliran kepercayaan. Awas, anak-anak segera masuk rumah maghrib. Ini Jumat Kliwon. Itu kan? Tapi kenyataan kadang. Ya memang kenyataan ada, tapi itu salah. Karena di
dibayai tadi aliran Kepercayaan. mempercayai. Ini Jangan tidak. dipercayai ya Pak ya. Iya. Aliran kepercayaan dan kebatinan. Kebatinan. Jumat Kliwon. Tahu dari mana asal usulnya Jumat Kliwon? Apakah hantu Keluarannya cuma Kliwon? Tidak. Tiap hari. Tidak. kemarin juga keluaran tanpa diundang, tanpa dipanggil-panggil pakai. Nah, Ada kan yang suka memanggil setan? Sebelum dipanggil sudah datang juga. Yang manggilnya setan. Padahal kita sekarang dulu sama sekali Tuhan kali ya. Malaikat kalau sekarang makan mengajian. Iya kan ada kan orang tua ya mohon maaf. Jamak. Nah, orang nenek moyang bapak dulu begitu suka memanggilin setan, naruh macam-macam itu kan, pakai itu kan memang ada hadisnya. Iya. Setan itu suka dengan aroma. Malah undang ya Pak ya kayak gitu tuh. Ya iya. Nenek saya. Aroma. Nah, coba orang sini Daerah juga sini itu kan kan dupa. orang sini Dupa. membakar apa itu? Dupa. Dupa. Aromanya begitu ya. Iya. Nah, itu di dalam Islam dianjurkan kita menggunakan aroma parfum, tapi aromanya berbeda. Iya. Bukan untuk mengundang Setan. tapi harus hati-hati juga. Parfum yang kita gunakan bisa mengundang setan. Astagfirullahaladzim. Ya, setan yang apa dulu? Cowok. Setan yang kelihatan. Orang itu bilang Setan yang kelihatan. itu yang merasa. Ya. Iya, setan itu ada dua, yang kelihatan dan tidak kelihatan, tapi semuanya bisa diundang dengan menggunakan parfum, ya kan? Atau tadi dupa, menyan, ya kan? Senang itu, langsung begitu. Jangan salah, makanya sampai jangan salah nyemprotkan. Jangan sampai salah menggunakan aroma parfum yang disemprotnya menyan. Begitu keluar dari rumah langsung dikipti sama gondorwo. Hati-hati, nih Bu. Sunnah. Dalam hadis Quran itu ada zayyinu khuduzi natakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid pakai pakaianlah yang wangi, yang rapi, aroma harum gitu loh. Tapi jangan sampai enggak, karena enggak ada parfum menyan sekalian. Wal kaziminal ghaiza. Nah, satu lagi itu yang kalau mau cari keturunan. Ya li jamaliha, pertama itu lima liha karena hartanya, kedua li jamaliha karena fisiknya, ya. Karena gantengnya itu boleh memang. Kemudian yang ketiga lina sabiha karena keturunannya. Yang keempat karena lidiniha Agama. Tapi kemudian perhatikan hadisnya ini, makanya jangan membaca di situ saja tuh hadisnya itu, harus di ujungnya tuh harus tuntas ini. Betapa pentingnya kalau kita membaca hadis, membaca ayat, membaca informasi, semuanya harus tuntas. Ini pernah loh Bapak, tahun keberapa lupa Bapak, dari bandara bawa koper 3 berat semua, ya kan, naik bis. Kan di kita kan di bis itu kan suka ada tulisan kan, next station gitu kan, ada juga ucapan gitu kan, ada, ya kan. Nah ini ditulisnya itu next station Wancai, gitu kan. Tapi Bapak tidak membaca kata nextnya. Next, kata next itu kan selanjutnya. Selanjutnya Wancai. Yang Bapak bacanya Wancainya saja. Akhirnya Pak turun. Belum sampai. Ya iya, sebelum Wancai sudah turun. Gara-gara apa? Tidak membaca kata next. Satu kata saja itu bisa menyengsarakan. Turunlah, nggak tahu di mana. Malam-malam. 3 koper, Allah Rabbi, gelap, dan kemudian Bapak tanya-tanya, susah kan di sini pakai bahasa Inggris. Pak Muhaimin sudah balbel saja. Bapak HP-nya tidak aktif karena masih nomor Indonesia. Wah, sudahlah, dia dikira hilang. Terus gimana ceritanya? Ya terus jalan lah. Jalan bawa koper 3 itu. Ya Allah. Baru sampai ke rumah itu sudah lemah.
Udah benar-benar dari mana kata saya? Gua salah turun. Gimana bisa salah turun? Membacanya salah karena tidur. Begitu melihat bangun kakek pancai, langsung turun itu. Ternyata harus berikutnya, stasiun berikutnya, dan nggak kedengaran dan tidak membaca itu. Nah itu ya Bu, fatal kan? Begitu pula kalau kita membaca ayat, membaca hadis tidak tuntas bisa berbahaya, bisa fatal. Contoh ini hadis ini tadi, tungkahul mar'atu li arba'in li maliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fazfar. Nah, berikutnya ini yang terakhir, fazfar lidzatid dini taribat yadaka. Maka dari keempat syarat itu utamakan, pilihlah yang agamanya baik, maka engkau akan bahagia. Jadi gitu, gitu. Kesimpulannya apa kalau gitu? Agama. Cantik tapi tidak beragama, ada di Quran Bu. Orang musyrik, orang kafir, cantik membuatmu menakjubkan, tergila-gila, tetapi tidak beragama. Sedangkan orang Buddha, kalau di sini itu ya budak tuh ya maksudnya orang jelek lah kira-kira, kulitnya hitam tapi taat beribadah kepada Allah, itu justru lebih baik daripada yang cantik tetapi tidak beragama. Kaya tidak beragama dengan yang ya memang tidak mau, siapa yang mau kawin dengan yang miskin? Iya, betul. Nah, tapi utamakan agama. Kalau agamanya bagus, insya Allah yang lain-lainnya ikut bagus. Amin. Tapi kalau cantik fisiknya, ganteng kulitnya, ganteng fisiknya, yang lainnya belum tentu bagus. Ya. Benar. Ya. Iya, Pak. Tapi kalau agamanya, insya Allah, contohnya para nabi itu kan, para nabi itu kan agamanya. Makanya doa Nabi Ibrahim itu Bu, ada di buku ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya yang sejuk dipandang mata. Tetapi arti yang lebih luas, orang itu sejuk dipandang mata bukan hanya karena fisiknya, bukan enak ya dipandang, bukan karena matanya lentik, bulu matanya lentik, bibirnya merekah, hidungnya mancung, bukan. Orang bisa senang melihat seseorang itu karena akhlaknya. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Ya Allah, berilah aku keturunan yang berakhlak mulia sehingga orang suka, disukai orang. Orang disukai itu bukan karena fisiknya. Kalau ada orang yang menyukai seseorang karena fisiknya, ketahuilah bahwa fisik itu sementara. Fisik sementara, harta sementara. Kalau sampai cinta seseorang karena hartanya, cintamu juga akan sementara. Yakin? Kalau sampean dicintai oleh orang karena sampeannya punya uang banyak dari Hong Kong, dan mohon maaf banyak ada yang seperti itu. Banyak ketipu, Pak. Ya, sampean hati-hati. Termasuk yang dicari-cari sebetulnya sampean. Oleh siapa? Lelaki hidung. Nah, mending kalau belang. Kalau hidung kudis. Iya Bu, hati-hati. Sampean itu jadi mangsa. Kenapa? Karena dia tahu mereka punya uang. Udahlah, Bapak banyak ya nggak banyak sekali, tapi dari sekian banyak itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak di sini, ibu-ibu, bapak itu harus waspada dalam hal memilih calon laki-laki. Ya. Sudah ke Indonesia, ada yang ngakunya ini, ada itu ini ya, ternyata nggak punya pekerjaan. Polisi, pilot. Ada yang gitu ya? Oh. Nggak taunya orangnya di penjara. Nah, ada yang begitu? Ada banyak Pak. Betul ya? Di YouTube itu ya banyak pengaduan TKI itu yang ketipu. Oh. Katanya sama
pusing akunya. Enggak, Taunya ini baru pusing. baru dengar ada yang tahu dah Bapak dari yang bersangkutan yang ya, curhat gitu. Oh, pegawai Pertamina, loh Pertamina itu orang Gede-gede. minyak loh, orang minyak gitu. Iya. Oh, uangnya itu minyak semua itu. Tahu-taunya nggak punya kerja. Ada yang aku anggota dewan. Aduh. Anggota dewan. Hati-hati lah. Salah itu. Hati-hati ibu ya. Iya, Pak. Kasih tahu Saya pokoknya. lihat itu YouTube-nya Uya itu loh. Oh, Itu yang Banyak. polisi. Bisa, kok bisa masuk ke uyak-uyak sih gimana? Soalnya banyak yang Curhat. Pak. Banyak yang curhat. Banyak Curhat, yang udah jadi selesai. Enggak, uyak-uyak itu apa? Artis itu loh. Iya tahu, tapi dia punya apa kok gini? Broadcast kayak Oh, di Itu podcast. yang orang yang pernah melakukan di penjara yang bersangkutan gitu loh. Oh, diwawancara. jadi Iya. si pelakunya itu masuk penjara. Iya. Oh. dalam penjara, Pak. Dalam penjara. Alah. Jadi ada yang Iya, mengenai Masya gitu. Allah. Menipu dalam penjara. Iya. Terus di penjara saya Itu ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta yang kena itu. Iya. Hebat sekali. Di dalam penjara masih bisa menipu gitu. Iya. Di Indonesia itu kan. Iya. Di dalam penjara masih bisa berdagang narkoba. Iya. Hebatnya Indonesia. Itu di penjara beneran apa itu kayaknya? Iya betul. Memang. Tapi kok bisa Ustaz? Nah ya itu tadi hebatnya penjara Indonesia begitu. Apa itu? Pindah ke Hong Kong aja itu penjaranya. Dia kemarin kan udah banyak yang begitu tuh, transaksi malah ya jual narkoba saja. Lah iya kok Dalam penjara. aneh. Ya kan karena seperti kita itu orangnya mudah disogok. Iya. Tuh kata kuncinya itu mudah dibeli. Kesalahan dibeli, kebenaran pun juga dibeli. Semua karena uang. Uang. Makanya Rusak, gitu. Rasulullah itu tegas, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang menyogok, yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita terhindar dari sogok menyogok. Amin. Ya, ya sudahlah. Kalau memang belum rezekinya mencari pekerjaan, ya Daripada nyogok nanti rezekinya tidak Allah. berani. Nah, maaf, tapi semua hampir pegawai itu banyak itu nyogok. Awal masuk itu loh, Pak. Ya jadi biasanya. tentara, polisi, jadi Banyak, guru itu banyak. semua pakai uang. Oh iya banyak, memang banyak. Tapi Tidak tidak 100, 200 Iya, kan. ya itu sudah kita itu termasuk bangsa yang memiliki budaya kronis. Kronis itu Makanya banyak yang korupsi. sudah sakawatul maut. Ya, kalau nggak ada uang nggak bisa kerja Iya. tuh jadi polisi atau tentara. Ya kita polisi kan. ini salah satu ikhtiarnya. Kalau yang terang-terangan nyogok itu memang yang besar itu nyogok, sebaiknya jangan. Iya. Kalau Hanya sekedar ucapan terima kasih dan itu pun diberikan setelah mendapat itu pekerjaan. namanya hadiah. Iya. Hadiah karena menolong. Iya. Tapi kalau yang namanya menyogok sebelum Sebelum ya, dapat. Iya. dan ada transaksi, ada sekian tarifnya gitu kan. Iya. Iya. Nah, terus kan kalau transaksi harus ada perjanjian. Kalau tidak jadi kembali. Kembali. Katanya Nggak mungkin kembali. Tidak kembali kan? Enggak. Itulah termasuk yang nyogok itu. Oh. Kalau kita umpamanya ada dibantu orang, oh ini mau ada pendaftaran pekerjaan gitu kan, informasinya kan. Iya. Nah, kemudian syarat-syaratnya ini terus ikut tes biasa. Iya. Terus nanti kepada yang bersangkutan yang memberitahu informasi setelah nyatakan lulus, terus melalui tes, nah, baru kita kasih hadiah itu boleh. Tapi Karena kalau itu bukan nyogok, kalau sebelumnya jelas itu nyogok. Jadi sogokan itu memberi sesuatu, memberi barang dengan tujuan supaya diluluskan, supaya diterima, dimudahkan dan seterusnya. Kenyataannya belum tentu bisa, belum tentu lulus. Iya. Nah, itulah sogok. Nah, rezekinya nggak berkah. Dengan ikut tes saja berkali-kali nggak apa-apa. Lebih baik berkali-kali ujung-ujungnya Allah yang menentukan daripada ingin cepat diterima tapi dengan cara menyuap. Itu tidak harap. Ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Kenyataan di Indonesia memang seperti itu. Iya, rata-rata. Kita hindari lah sebisa mungkin.
Aceh. Masih nggak 40 juta keluar. Nah, ini mungkin ibu-ibu juga anak-anaknya barangkali ya. Iya, pernah ditantang saya. Hah? Saya pernah ditantang, katanya ada 40 juta, anaknya mau dimasukin polwan. Ah, Kan anak sudah, saya itu. jangan. Tapi kita Daripada sampean mengeluarkan 40 juta, apalagi 80 juta yang belum jelas, Iya. ya kan? Iya. Kan tidak ada jaminan. Orang yang begitu itu tidak bisa memberikan jaminan hitam di atas putih. Dan biasanya itu orang-orang bukan orang-orang penting. Iya, Bukan pejabat. cari orang, cari Ya, duit. itu namanya itu makelar. Iya, cari duit. Nah, makelar itu apa? Cabang itu. Calo. Calo. Calo ya. Oh. Calo, dan itu berbahaya. Jangan Jangan. jangan sama sekali. Lebih baik putranya suruh berusaha, dagang, berjualan, modal 40 juta, insya Allah lancar. Alhamdulillah sudah meninggal Desember tanggal 4 kemarin anaknya, anak saya. Meninggal. Iya. Alhamdulillah. Ya gimana musibah kalau Oh. Innalillahi Ya, jadi gitu Bu ya. Hati-hati, ini ibu mungkin sangat. Kayak kemarin-kemarin ketika habis pilpres itu, sampai ini nanti atau kapan-kapan nanti pulang ke Indonesia, jangan sampai tergiur, digoda, diiming-imingi, diprovokasi untuk nyalon. Nyalon apa udah tua-tua ini. Masa tidak mungkin loh. Mulai dari nyalon jadi kubu, jadi lurah. Iya, kebanyakan itu. Padahal itu hanya mau diapa? Dipreteli. Ya, betul, betul, ya benar. Itu ada korban. Dimanfaatkan. Ada korbannya. Ini tingkat pilpres kemarin. Ya bukan dari kalangan sampean, ini bukan. Tapi maksudnya dari kalangan biasa. Anak sekolah lulus SMP, tapi kemudian jadi artis karena nasibnya baik, diprovokasi nyalek. Ya jelas siapa yang mau milih. Dede siapa itu ya Hanya Pak? beberapa orang saja dapat. Mobil dijual sampai istrinya Yang sakit. itu Dede Nanda. Iya. Hah? Artis itu dah. Iya. Kan cuma berapa itu ya Pak ya? Iya, ya sudah itu contoh lah. Sampai juga gitu. Kalau itu diprovokasi uangnya karena banyak untuk nyalek jadi anggota DPR, Iya. sampai mungkin saja diprovokasi sesuai dengan keuangannya. Nyalek jadi lurah. Pengeluaran kita juga yang banyak. Jadi lurah yang pengeluaran duit. Wih, jangan dianggap enteng loh. Banyak uang itu. Kalau nggak lurah RT, hati-hati. RT, RW, ketua RT, ketua RW. Sekarang itu kan pakai pilihan. Iya, semua pakai pilihan. Semua pakai pilihan. Nah, nanti kalau udah ayo Pakai modal. maju gitu kan. Untuk maju-maju kan supaya bisa punya suara. Adakan kumpul-kumpul. Itu kumpul-kumpul kan perlu apa? Duit. Makan loh. Iya. Makan, minum. Kemudian nanti bikin spanduk dan lain sebagainya. Iya, Itu benar. sudah. Putuskan tidak, jangan percaya kepada hal-hal orang-orang yang mau mengiming-imingi sampean. Iya. Entah jadi ketua RT, ketua posyandu, kalau majelis taklim, Oke. Jadi guru ngaji buat bocil-bocil aja. nah, itu nggak usah ada nanti dipilih, nggak usah. Iya, Ngajar langsung. sendiri, Iya. jadi rajin ke majelis taklim, nanti dapat jadi ketua, itu lebih berpahala. Amin ya Allah. Ketua majelis taklim lebih mulia daripada ketua RT tapi nyombong. Iya, Pak. Ya, sudah, jangan bermimpi jadi ketua RT. Orang pengen orang Puyeng, Pak, ada niat puyeng. ya. Ya, Udah pengen. kan, apalagi bercita-cita. Udah Tulis, pengen. bayar hidup, cita-cita menjadi ketua RW. Bayar itu loh, RW bayar itu. Pusing loh pikir. Dulu Pikir yang ada ruwet Pak, pikir rakyat lagi. Sejadinya saja ambil gitu. data kakao. Iya. Penipuan itu tadi Bu, ya. Iya. Nanti sampai bisa menjadi korban karena apa? Punya uang. Mohon maaf ya. Iya. Single parent lebih baik memikirkan membiayai anak sendiri. daripada ngurusin perut orang lain. Tuh. Siap. Single parent.
apalagi kalau yang urusan jangan memikirkan hal perut dan di bawah perut saja. Ini semua single parent, Pak. Anak itu yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Amin. Iya, Bu? Itu Rungokno lho. Rasanya nyalek, rasanya. yang jadi mangsa-mangsanya itu kan itu. Iya. Kadang-kadang Orang-orang yang tua. maaf ya janda-janda itu kan. Iya. Apalagi yang mendekati brondo. Soemplak. Tapi kalau berondong dekati halaqah Senin disentak dulu, Pak. Hati-hati loh. Sekarang ini zaman materialisme. Materialisme artinya apa? Semuanya orang materi, perlu materi. Itu berondong-berondong modalnya apa? Rayuan kata. Modalnya apa? Ya, Gombal. dengkul saja. Iya. Nah, modal dengkul karena materinya dari ini, dari sampean-sampean yang punya Duit. Makanya jangan tergoda, ya Bu. Iya. Sudah, kalau belum punya lebih baik puasa. Amin. Hah? Tadi Puasa. doa, ya masyaallah syabab. Nih, hadisnya loh. Manis tatoa minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Di situ memang untuk pemuda, tapi bisa berlaku juga untuk yang single parent, yang janda. Iya. Kalau sudah waktunya menikah, nikah. Tapi kalau nggak bisa, puasa. Fa in lam tastati fa alaihi bisyam. Hadisnya itu. Kalau belum bisa, tidak bisa menikah, maka puasa. Fa innahu lahu wijahun. Maka sesungguhnya puasa itu adalah benteng terbaik. Benteng dari apa? Benteng dari penipuan. Nah, ya. Benteng dari hal-hal yang tidak baik, dari dosa, dari maksiat. Puasa itu apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari nikah. Daripada nikah dengan yang tidak benar, Iya. lebih baik, Janda. lebih baik bukan jaga, lebih baik puasa. Daripada nikah dengan yang tidak benar, lebih baik puasa. Puasa besok. Jangan kemudian terprovokasi, terpanas-panasi, wah sampai sendirian aja janda terus umur hidup, nggak usah. Lebih baik situ soleh, janda soleh masuk surga. Amin. Ibu punya suami tapi tidak soleh masuk neraka. Nih, Iya. bukan lebih baik Puasa. Puasa. Bukan janda. Warga tadi yang keempat apa hadisnya itu? Hadisnya yang keempat adalah utamakan apa? Agama. Ya, Bu ya. Jadi Ya. kalau mau punya mantu, cari yang beragama ataupun yang menunjukkan agama, insya Allah. Utamakan itu. Agama baik, dunia insya Allah baik. Ini kan terakhir. Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang pemaaf. Ya. Pemaaf menjadi pemaaf, insya Allah akan menjadi penghuni surga. Amin. Suami sampean walaupun ya maaf ya mungkin sampean itu Dikhianati, ditipu, dibohongi, sakitnya tidak hanya di sini, tapi dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, namanya maafkan. Maafkan kalau ada yang gitu. Ada. Pokoknya kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang punya salah, temannya, suaminya, tetangganya, saudaranya, maafkan. Al-afina, orang pemaaf itu akan dimasukkan ke Surga. Mungkin tidak mudah, apalagi pada suami. Pernah ada yang mau Pak di sini, mau aku sih Pak, karena dianya sudah di 3 kali kawin, dianya yang termasuk istri yang ditipu itu. Banyak Pak. Hah? Temenku juga orang Cilacap. Oh, kenapa? Hartanya habis. Oh, gara-gara suaminya. Terus suaminya
Trikala itulah. Amalan dia sama yang lain, oh, itu kan luar biasa sakitnya ya. Modal Airnya diambil. dari Akhirnya nol, kesini dia lagi datang. dari nol lagi. Iya, dia datang juga dari nol setelah punya ini kemarin dengan yang lain, oh sudah luar biasa. Habis. Tapi tadi, maka ujiannya itu ketika kita disakiti yang super luar biasa, tapi mau memaafkan, kan berat itu kan? Iya. Karena beratnya itulah berat melakukannya, maka pahalanya juga berat besar. Surga. Katanya itu kalau mau sedekah sama orang tua, suami itu harus diniatin, harus ada niatnya gitu atau gimana? Kalau kita mau sedekah, Iya kayak tadi Bapak yang bilang sedekah untuk suami terus ini kaitannya dengan yang orang dari Cilacapnya apa? Atau yang lain lagi nih? Lain lagi. Oh, lain lagi. pertanyaan ada yang nitip pertanyaan ini. Iya, pertanyaan kalau kita mau bersedekah kepada siapa, Iya. terus atas nama siapa, apakah diniati? Harus ada niat. Iya. Pamannya gini, Iya. ibu mau bersedekah untuk orang tua, sampean ke masjid sedekahnya, kasih tahu, ngomong niat, saya mau bersedekah untuk ibu saya masih hidup ataupun nanti sudah almarhum, disebutkan, nggak usah disebutkan sebesar sekian. Iya. Cuma niatnya itu. Ya, niat bersedekah atas nama almarhumah Ibu Suniti. Bismillah, masukkan apa kotak amal. Termasuk kalau ke sini diniati memang sebaiknya. Nah, itu ada hadisnya juga. Niat kita bersedekah untuk apa? Untuk siapa? Sebutkan. Itu sama halnya dengan begini. Kalau kita mendapat kiriman paket antara yang alamatnya dan namanya tertulis jelas dengan yang tidak ada alamat dan namanya. Kalau ada alamatnya, tukang pos kan langsung mudah mencarinya, penerimanya siapa. Iya. Ya kan? Tapi kalau tidak ada nama dan alamat, tukang pos bingung. Sama halnya dengan kalau kita bersedekah, tidak ada alamatnya untuk siapa, yang ada di mana, nanti malaikatnya mencari-cari. Pak, kalau Bukan nyemplungin malaikat yang mencari-cari sebetulnya, yang menerimanya itu harus nyari-nyari dulu. Nah, tapi kalau sudah diniatkan sedekah untuk ibu almarhumah Suniti, Bismillah, keluar, ya. kalau nyemplung untuk kotak amal baik, sama. Sama ya Pak, harus ada niat. Ya. Maaf, Bapak kalau setiap sedekah masih niat. Iya. Sampai ketika masih di rumah sudah niat. Ya, nyata supaya mempermudah penerima untuk menerimanya, mencarinya, mana langsung amin. Iya. Kalau kayak gitu. Tapi kalau tidak ya masih cari-cari lah. Logikanya seperti itu. Iya. Bukan malaikat yang mencari-cari imbalan, bukan. Yang bersangkutannya itu yang penerimanya. Tapi kalau di dunia kan tukang posnya toh. Iya. Tukang posnya nyari-nyari bingung ini punya siapa. Sudah paketan nyangkut kayak. Tapi kalau tadi yang di alam kubur itu ketika menerima langsung dia sampai ke situ. Oh iya Pak. Sampai itu sudah. Dari sini pun Bismillah. Sebut aja namanya. Iya Pak. Oh ya, baik Pak. Ada hadisnya. Makasih Pak. Wal afina 'anil nas, memberi maaf. Ada sebuah kisah seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia datang masuk ke masjid, ada Rasulullah pada waktu itu bersama para sahabat yang lain. Kata Rasulullah, ketika orang itu datang, mari kita sambut kedatangan ahli surga. Orang semuanya pada kaget. Kenapa orang yang baru datang itu disebut dengan ahli surga? Dari salah seorang sahabat ini ada yang penasaran, ingin tahu apa yang dia lakukan sehingga disebut oleh Rasulullah ahli surga. Kalau oleh Rasulullah disebut ahli surga itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah tidak ada yang salah, tidak narang ucapan Rasulullah itu. Tidak salah, tidak narang,
tidak punya tujuan, tidak ada udang di balik, Bayang batu. semuanya benar. Oh, kita sambut kedatangan ahli surga, kaget semua. Sahabat Abu Bakar kaget semua para sahabat. Itu masih ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu masih pada hidup. Kaget semuanya, kenapa ini? Hanya salah seorang sahabat, bukan Khulafaur Rasyidin, yang duduk di situ. Kan sahabat itu artinya adalah orang-orang yang pernah hidup di masa Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, pernah bergaul bersama Rasulullah. Itu namanya sahabat. Kita bukan. Kita ini umat ataupun tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in juga kan habis sahabat ada tabi'ut, pengikut. Nah, ini generasinya. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, ada lagi kan umatnya kan? Nah, umat-umat yang setelah Rasulullah wafat disebut tabi'un. Oh, tabi'un para pengikut, followers. Nah, para pengikut ini kan hidup lagi orang-orangnya. Kita ini kan pengikut, ini pengikut. Nah, kita ini pengikut entah sampai berapa generasi. Kita ini pengikutnya pengikut. Iya, pengikut dan pengikutnya pengikut juga nggak tahu sudah berapa lantai itu. Pengikutnya pengikut karena sudah 1500 tahun yang lalu kan. Keturunan pengikut. Yang pengikut tuh nyebutinnya udah bingung. Makanya kan Keturunan pengikut kalau boleh. penceramah itu kan wa'ala alihi keluarga, Ya. wa ashabihi Sahabat.